Pasangan suami istri di Kuantan Sengingi siksa dan bunuh keponakannya sendiri dengan sadis. Merdeka.com. Seorang paman bersama istrinya tega menghabisi nyawa ponakannya yang masih di bawah umur. Mereka adalah BNZ 27 tahun dan DL 27 tahun, yang merupakan warga Desa Jake, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Riau. Sebelum membunuh ponakannya, keduanya sempat melakukan penyiksaan terhadap korban. Saat ini, polisi sudah menangkap dan menahan kedua pasangan suami istri itu. Kapolres Kuantan Sengingi AKBP Hengki Purwanto menceritakan peristiwa penyiksaan itu terjadi sejak akhir tahun 2019 yang lalu. Dua orang anak perempuan kakak beradik, yakni MTL 13 tahun dan AL 11 tahun, menjadi korban penganiayaan tersebut. Kedua kakak beradik ini tinggal bersama pelaku BNZ dan DL di pondoknya. DL ini merupakan bibi korban. Kedua korban tinggal bersama DL karena ibu kandungnya telah lama meninggal dunia. Bahkan mereka sempat hidup terlunta-lunta. Korban tewas adalah MTL, ucap Hengki Kamis 10 Juni. Berdasarkan pengakuan pelaku DL, penganiayaan yang dilakukan lantaran dendam. Karena suami pertamanya yang bernama Sotene Halawa dibunuh oleh abang kandungnya yang bernama Beza Tulolaya. Saat ini, Beza Tulolaya menjalani hukuman seumur hidup. Ia merupakan ayah kandung dari korban MTL dan AL. Pasangan suami istri BNZ dan DL, warga asal Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, menikah pada tahun 2019 yang lalu. Setelah suami pertamanya meninggal dunia dibunuh oleh Beza Tulolaya. Penyiksaan ini berlangsung sepanjang tahun 2019. Keduanya disiksa dengan cara dipukul pakai kayu pohon karet, menusuk kemaluan kedua korban dengan kayu bara, memukul mulut atau gigi korban dengan palu serta memukul hidung korban AL hingga patah. Sedangkan BNZ, suami baru DL, menyiksa dengan cara memaksa kedua korban memakan kotoran manusia. Kotoran manusia itu diambil BNZ dari lubang WC di samping rumah, lalu kotoran manusia itu diberikan kepada korban dan kedua korban dipaksa memakannya. Sehari sebelum peristiwa naas itu terjadi, pelaku DL memotong jari tangan korban MTL. Tak puas dengan penyiksaan itu, korban dipaksa tidur di luar gubuk mereka. Akhirnya MTL dalam keesokan harinya, pelaku BNZ dan DL menemukan korban yang tak bergerak lagi dalam kondisi sekarat namun masih bernapas. Tak pikir panjang, kedua pelaku masukkan korban ke dalam karung. Namun yang lebih sadisnya lagi, korban MTL dikuburkan dalam kondisi yang masih bernyawa. Setelah kejadian itu, kedua pelaku berangkat meninggalkan pondoknya di tengah kebun karet di kawasan Desa Jake. Korban AL juga diajak bersama mereka. Namun sepanjang jalan, AL tak henti-hentinya mendapatkan siksaan. Bulan Mei 2021, korban AL ditemukan keluarganya saat dirawat di rumah sakit. Disitulah AL menceritakan semuanya. Akhirnya, keduanya berangkat lagi ke Kuantan Sengingi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kuantan Sengingi pada tanggal 31 Mei 2021, tuturnya. Mendapatkan laporan itu, petugas kemudian membentuk dua tim yang berjumlah 8 orang. Pertama, langkah yang dilakukan tim bergerak di sekitaran Teluk Kuantan, mencari keberadaan BNZ dan DL. Didapati informasi kedua pelaku bekerja di PT CAG di Kabupaten Rokan Hilir. Tim berangkat ke Rokan Hilir, namun sampai di lokasi PT CAG, kedua pelaku sudah tidak bekerja di sana lagi. Tim menggali informasi di Rokan Hilir. Akhirnya diperoleh petunjuk bahwa kedua pelaku bekerja di Kecamatan 13 Koto Kampar. Lalu tim berkoordinasi dengan Polsek 13 Koto Kampar, tuturnya. Dari hasil koordinasi diperoleh informasi bahwa kedua pelaku tinggal di sebuah pondok di tengah perkebunan karet di atas Bukit Suligi, Desa Koto Tuo, Kecamatan 13 Koto Kampar. Untuk menjangkau lokasi, tim menempuh perjalanan dengan mobil 1 jam dari kota. Kemudian jalan kaki mendaki bukit 1,5 jam. Akhirnya kedua pelaku BNZ dan DL ditangkap di Kecamatan 13 Koto Kampar, Kabupaten Kampar, Jumat 4 Juni 2021 yang lalu, sekitar pukul 3 WIB dini hari kemarin.
Kedua pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Perlindungan Anak jo pasal 64 KUHP untuk perbuatan berulang, tandasnya. Sejumlah barang bukti yang diamankan dalam kasus tersebut diantaranya 1 tulang paha, 1 helai baju warna putih, 1 helai celana pendek warna hijau, 1 utas tali rapia, lalu 2 karung goni, 2 lembar kertas, 1 cangkul, 1 buah besi panjang kurang lebih 60 cm dengan diameter 5 cm dan 1 buah tang. Demikianlah berita Kuansing hari ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.